Okay. So now let's jump to your draft. Yeah. Okay. So I've given some notes on your draft. Let's start with chapter 1 related with the background. For the first and the second paragraph is good, but actually you don't need to go that far for your background. I think you can jump right into the speaking skill, yeah. And then you can explain about academic how can I say that, academic speech. Yeah, you can mention some of academics such as panel discussion, public lecture, or seminar conference, and then you can go straight to debate for your background. And then you've already mentioned about the previous research. Uh, is it possible for you to find previous research related with problems during the debate? Can you find it? I mean, have you searched for it? I have searched for it, but the most scholars related to this kind of topic basically about debate in the classroom, not such an event. So to mix together, it's about student speaking problems and then the debate. So I'm not entirely sure there is scholars that do this kind of topic. Okay, because if it is possible for you, maybe you should search for more particular focus ya, langsung aja. I mean, speaking difficulties, general topic. I mean, if it is possible for you, try to find speaking difficulties in academic context gitu, atau talking about the debate itself gitu. Itu akan jauh, it will be more helpful for you gitu. Selain speaking difficulties pastinya gitu kan. And then so that by that means the studies above is not related, or yeah, how? you can mention one or two, tapi yang namanya background itu it's better if you make it concise. Jadi if you want to review it, you better put it in chapter 2 related with previous research ya. Karena kalau yang namanya di background itu cukup kayak misalkan terkait masalah dalam speaking di universitas seperti yang dilakukan A, B, C gitu. Ya menemukan ternyata salah satunya adalah anxiety gitu loh. Jadi lebih brief gitu loh. Lebih concise kalau kita mau ngomongin previous research di bagian background. Okay? Yeah, and then you haven't mentioned about the significance gitu loh. Kenapa harus debat? Kenapa kita harus mencari tahu speaking difficulties di debat? Emang apa pentingnya gitu kan? Itu have you mentioned it in the background gitu? I have thinking some like Unja is one of the Indonesian university to send delegates to national level, right? So I'm not sure in my knowledge, I'm not sure Unja is able to become one of the winners in that competitions. So the researcher believe, as the researcher believe, it might be the problems from the students themselves. So I want to investigate more about the students problem related to this speaking, since debates about speaking activity. Ya, jadi actually your topic is already specific ya. Jadi what I mean is I wish you can make a preliminary study ya
with interview from our students, karena pastinya they've already have a debate in their class. Nah, jadi dari preliminary study itu kamu kalau di background kita memang belum terjun ke yang lombanya, peserta lombanya. Tapi kalau yang anak-anak debat, maksudnya berlatih atau mempraktekkan debat di kelas akademik itu ada. Jadi maksud saya adalah dari preliminary study itu bisa ditaruh di background. Kenapa? Kenapa kok di kelas speaking tuh mahasiswa diajarin debat? Atau kenapa mahasiswa harus bisa punya kemampuan berdebat? Nah, itu yang harus di-emphasize di bagian background, bahwa ya namanya mereka menjalani kehidupan di universitas nanti sampai level berikutnya, mereka butuh kemampuan ability to argue their arguments gitu loh. Dan melalui assignment debat di dalam kelas, mereka secara tidak langsung tuh sedang mengasah kemampuan bukan cuma speakingnya gitu loh, tapi juga kemampuan yang lain. Nah, itu yang harusnya ditekankan di bagian background. Nah, kan harus kita sadari bahwa not all of English students can become a debater, ya. Tapi at least all of them harus bisa, ya kan? Nah, kalau mereka nggak bisa, tugas kita mencari tahu kenapa kok nggak bisa gitu. Nah, dari situ itu kan kita udah menemukan masalah, ya, problems-nya gitu loh. Nah, habis itu baru nanti pas ketika dirimu mengadakan penelitian, barulah bisa ngomongin tentang debaters-nya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya, Mem? Jadi masih ngomong apa ya? Is it okay using bahasa or I should? Yeah, both, you can combine both. Okay. So basically what you're trying to say is tell in my background about how and why debate is important, right? Ya, betul. Jadi kita bisa menekankan kenapa penelitianmu ini penting gitu loh. Jadi karena kalau kita langsung di background udah ujuk-ujuk ngomong ini haruslah para debaters langsung gitu kan, itu nggak langsung related sama our education ya, maksudnya sebagai background kita yang di FKIP gitu-gitu ya, nggak sih maksudnya, Mem, ngerti nggak? Kalau ini kan berangkat dari masalah real yang ada di lapangan gitu. Kalau misalnya gini, Mem, if I stated in my background tentang apa ya, self proclaim gitu, misalnya saya ngerasa bahwa debat di sini itu karena kurangnya vocabulary misalnya. Kalau saya ngomong kayak gitu tanpa bilang penelitian preliminary study gitu, itu kayaknya akan sangat subjektif ya. Itu jadi harusnya ada di bagian background based on my preliminary study ya. You have interviewed mulai dari mahasiswa biasa yang ikut debat di kelas sampai mahasiswa yang kemudian terpilih jadi debaters mewakili prodi untuk lomba di fakultas gitu loh. Kalau based on my investigation sebagai audiens di acara debat itu bisa nggak dibilang kayak gitu? Gimana ya? Sebetulnya bisa sih, karena kan kita yang melakukan preliminary study-nya. Tapi kemudian itu juga yang harus you have to display in the chapter 2 gitu loh. Teori apa? Maksudnya you will try to judge them, right? Nah, itu teori-teorinya udah hadir apa belum di situ? Dan lagian kita kan judulnya, balik lagi ke judulnya adalah we are trying to identify their problems gitu kan. Jadi kalau bisa kita jangan mengevaluate di bagian background. Kita pure as a researcher, kita masih mencari tahu. We just try to observe, we try to interview. Kita belum ngejudging kalau di background. Oh, oke. Ya, oke. Siap. And then for research question udah, speak on problems, how do they overcome ya. Jadi objektifnya adalah kalau kita pertanyaannya adalah what are, berarti kita kan try to identify gitu ya. Right, ya oke lah, investigate atau find gitu. Terus kalau misalnya kita pertanyaan adalah how do they overcome, berarti kan sebetulnya yang kita bicarakan di sini kan adalah their strategy kan. Jadi kalau misalnya
kalau difficulties-nya adalah I have a difficulty in finding the English phrase atau the English words, otomatis strateginya nanti adalah berarti saya akan melakukan code switching. Nah, ya kan akan seperti itu. Jadi nanti pada saat melakukan pengumpulan data, pastikan codingnya ini memang rumusan masalahnya berdiri sendiri-sendiri, tapi nanti harus nyambung di bagian akhir. Kalau anxiety strateginya ini, kalau misalkan difficulties in finding the words strateginya ini gitu. Oh, jadi kayak pengelompokan gitu ya memang. Ya nanti pas di bagian codingnya sih. Oke, mungkin lanjut dulu. Lanjut di chapter berikutnya. Nah, di chapter 2 ini memang merasa ada part yang missing. Jadi related with debate ya. You have to mention about the structure of debate. Karena untuk berdebat sendiri itu kan, ini kan kamu spesifik kan ya, ngebahas tentang para debaters kan, ya kan. Otomatis struktur debate-nya kan juga udah harus jelas. Maksud mem kan ketika misalkan dia berdebat sebagai leader of opposition, pastinya skillnya akan beda dengan dia sebagai whip. Nah ini kan kamu nggak menceritakan sama sekali gitu loh, bahwa tiap rules itu punya function yang berbeda gitu dan menuntut kemampuan speaking yang beda juga gitu loh. Terus dari situ, dari struktur debate itu kamu juga harus nyinggung masalah skillnya. Misalkan kalau pas jadi whip, dia harus memiliki the student have required to have the ability to conclude kan, yang berarti dia bukan cuma speakingnya doang, berarti dia harus punya kemampuan listening juga gitu kan. Terus bagaimana dia ya you can learn it. And then sama juga ketika dia sebagai misalkan posisi member of government, mereka harus punya kemampuan untuk rebut. Nah itu kan sebuah skill. Jadi kita ketika ngomongin speaking ini, karena kamu udah spesifik konteksnya adalah debate, bukan cuma speaking doang. Jadi di dalam debate-nya itu butuh skill apa aja, itu yang harus lebih dispesifikkan menurut Mem ya. Yes. Berarti kalau misalnya saya gabung ini kan ada dua part nih, NUDC with debate. Is it okay to jika saya ini gabungin jadi satu paragraf, jadi satu topik nih, misalnya menjelaskan debate, terus di bawahnya itu jelasin NUDC juga, terus struktur member and stuff like that. Ini kan di bawahnya masih ada NUDC lagi. Jadi ya nanti di NUDC ada dijelasin nggak tentang British Parliamenter dan rules-nya apa aja? Kayaknya nggak ada deh. Kalau British Parliamenternya ada. Rules-nya cuma rules sebagai requirements untuk jadi partisipan. Oh ya, sebetulnya ini saya juga ini kan hanya memberikan masukan. Selanjutnya nanti dikonsultasikan lagi dengan PS1 dan PS2-nya. Apakah memang hanya debat sebagai sebuah assignment di dalam kelas yang berarti adalah subjeknya itu bisa the whole students gitu in the class, ataukah memang bisa spesifik penelitian ini ditujukan untuk para debaters yang memang ikut lomba gitu loh. Jadi mungkin nanti itu saya serahkan kembali ke kebijakan pembimbingnya ya. Terus untuk conceptual framework ini kurang tepat karena di awal topiknya udah dibilang problems, tapi terus kok di pembagiannya ada problems lagi gitu kan? Nah ini jadi saya jujur juga agak bingung di sini, jadi memang butuh bimbingan di bagian ini. Oke, lanjut. Oh, jadi ini untuk yang conceptual framework itu dihapus saja atau gimana? Ya, nanti direvisi aja berdasarkan, kan sebetulnya conceptual framework itu apa sih? Conceptual framework itu kan berarti di mana kamu menemukan masalah ini dan bahwa
teori yang tepat digunakan itu adalah ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil ini, kan kayak gitu kan? Conceptual framework. Oke, terus previous studies, ya nih I have read about the previous studies, semuanya masih general ya, speaking problems students gitu in university. Jadi kalau if it is possible, try to find something related with debate gitu. I'm sure, I do really hope that this topic will be something new gitu kan. Jadi bukan cuma speaking difficulties. I mean, I've already sudah uji, kayaknya banyak lah speaking difficulties lagi. Maksudnya harusnya sesuatu yang baru lah. Cuman kemarin di bagian previous gitu. Di bagian previous studies itu ada dibantu tentang ini, Mem, research gap. Jadi saya ngerasa ya udah kalau misalnya tentang debat, cari sisi mana yang belum ada di penelitian itu. Jadi so I saw the opportunity untuk menggunakan NUDC sebagai research gap-nya itu. Kalau misalnya kamu memang ngerasa sudah nemuin previous study yang terkait debat, tolong dong disampaikan di sini juga kalau memang sudah ada yang tentang debat itu di part mananya. Kalau nggak salah, Mem sendiri itu udah pernah nulis artikel tentang critical thinking ya, tapi debate di kelas gitu loh. Jadi bagaimana di dalam debat itu ada skill critical thinking-nya itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya kamu bisa mencari riset lain yang lebih baru gitu kan. Sebentar, saya izin presensi dulu karena habis ini mau ke Unja Pasar lagi. Siap, Mem. Ya, itu tentang previous research. Untuk metodologi, nah ini lagi tadi saya kembalikan ke PS-nya, jadi nanti debatnya mau diarahkan kemana, apakah untuk semua mahasiswa yang pernah ikut assignment debat di dalam kelas, ataukah memang debatersnya itu akan menentukan deskripsi dari bab 3, terutama tentang participant of the research. Nah, sebetulnya ketika kita ngomongin tentang descriptive qualitative, you're not talking about purposive sampling gitu ya. Namanya sampling aja tuh sudah pasti kuantitatif. Kalau kualitatif tuh nggak mungkin pakai istilah sampling. Oke? Kalau kualitatif ya kamu akan ngambil semua. Kecuali kalau kamu adalah case study, ya kamu akan ngambil satu. Gitu loh. Do you know what I mean? Jadi istilah purposive sampling tuh enggak ada dalam kualitatif. Kalau kualitatif ya kamu ambil semua. Jadi kalau misalnya mahasiswa angkatan 2020 yang ikut debat itu ada 12 orang, ya 12-12-nya akan kamu teliti. Kecuali kalau kamu case study ngambil satu doang, itu baru masuk kualitatif, tapi bukan purposive sampling. Oke. Terus can you repeat the suggestion? I think ya intinya bukan purposive sampling. Istilahnya bukan purposive sampling. Istilahnya kalau dalam kualitatif ya kamu ngambil semua. Atau kamu melakukan case study dan kamu punya kriteria tertentu untuk memilih subjekmu gitu loh. Kalau purposive sampling itu biasa hadir dalam penelitian kuantitatif, kayak misalkan saya ingin meneliti ini apa ya? Contohnya kok bingung aku. Contohnya misalkan di sebuah populasinya adalah semua siswa bahasa Inggris dari angkatan yang paling baru itu angkatan 2021 sampai angkatan yang paling lama itu adalah angkatan misalkan 2015. Itu population gitu kan. Terus kamu misalkan meneliti tentang kemampuan bentar. Kalau kuantitatif itu misalkan kamu bentar, Pak Ali bisa bantu nggak? Saya sambil panik mikirin mau ke Unja Pasar. Ya misalkan
misalkan kemampuan menulisnya. Nah, kamu akan ngambil sampling karena kamu nggak mungkin akan meneliti semua mahasiswa dari berbagai angkatan. Kalau kamu pengen meneliti kemampuan menulis ya otomatis kamu akan mengambil sampling. Samplingnya kayak gimana? Salah satu caranya adalah purposive. Purposive itu apa? Berarti di pengambilan sampling itu disesuaikan dengan tujuan penelitian, bahwa kalau misalnya kamu ingin ngambilnya kemampuan writing argumentatif teks, yang berarti kriterianya adalah yang mahasiswa yang sudah mengambil misalkan writing for academic. Nah, itu salah satu kriteria. Terus apa lagi? Misalkan ya pokoknya itulah salah satu kriteria dalam purposive sampling. Jadi intinya nggak ada yang namanya dalam kualitatif itu bilangnya purposive sampling. Iya, mungkin Bu Reli, maaf saya penjelas sebentar. Iya. Bu Reli. Iya, gimana Kak? Iya, jadi mungkin bisa ditanyakan ke Diki dulu kemarin waktu diskusi untuk sampel ini ya, respondennya ini kan saya tanya ada nggak yang sampel-sampel tertentu, orang-orang tertentu yang mau ditanyakan atau semuanya. Katanya kamu kemarin bilang apa Ki? Khusus yang dari FKIP aja Mem, ada 9 orang. Nah, khusus yang dari FKIP aja. Jadi kan yang anggota debate itu tidak dari semua fakultas ada mungkin ya, tapi yang diambilnya cuma yang dari FKIP aja. Makanya itu diambil purpose. Jadi hanya yang dari FKIP yang diambil gitu. Jadi makanya sampling metodnya itu menggunakan purposive sampling yang sesuai dengan kriteria. Jadi menurut saya tidak hanya quantitative research saja yang menggunakan purposive sampling, namun dalam kualitatif pun tetap ada juga seperti itu. Ya itu konfirmasi dari saya Bu Reli kenapa si Diki ini menggunakan purposive sampling untuk memilih calon-calon respondennya nanti, karena ada memang kriteria tertentu dan bukan case study kan, jadi hanya untuk yang dari FKIP aja. Seperti itu Bu Reli. Oh iya, kan jadi harus yang kamu target tuh berarti semua peserta NUDC universitas gitu. Iya, Mem, tapi yang dari FKIP aja. Ya berarti bilang aja lah langsung bahwa semua peserta NUDC dari FKIP itu aja lah. Itu kan sudah disebut di limitation deh. Ya sebetulnya limitation tuh ada bedanya antara scope sama limitation sih. Harusnya kan tempatnya di sini di participant of the research. Jadi nggak usah panjang lebar, langsung aja disebutin bahwa yang diteliti di sini adalah mahasiswa FKIP, ya mahasiswa yang mewakili FKIP untuk masuk ke NUDC universitas. Kan berarti kan semua. Iya. Ya, oke. Jadi bagaimana itu? Apa masih tidak tepat atau gimana? Ya tadi aja di reconstruct aja kata-katanya. Oke. Siap, Em. Person. The question in Google Form. Ini rencananya pakai Google Form. Ini karena kemarin masih di Jambi, makanya pakai Google Form. Nah, kalau misalnya dipakai ada nanti namanya apa ya, kayak verbal data sama written data. Jadi lebih prefer ke verbal data karena dia jadi bebas ngungkapin apa sih yang mau dibilang tuh sesuai pertanyaan gitu. Yo, kalau saya rasa kalau misalnya partisipannya tuh cuma 9 bisa lah interview langsung gitu kan. Oh, oke. Nah, jadi nanti di sini you've mentioned that you will use semi-structured interview, betul? Betul. Oke, itu kalau untuk ininya interview guidelines-nya kira-kira ngambil dari mana? Interview protokolnya. Interview guideline-nya ngambil dari mana? Maksudnya gimana, Bang? Penelitinya? Interview itu kamu bikin sendiri ya, butir pertanyaannya, atau kamu adopt, atau kamu adapt dari orang? Saya merasa
pakai ini mem, based on the problems dari investigate sebagai audiens kemarin. Buat sendiri mem. Mungkin ada beberapa kalau pakai referensi mungkin ada. Ya, makanya tadi kan itu di bagian bab 2-nya kalau bisa dimatangin tentang debatnya gitu kan. Skill apa yang dibutuhkan gitu-gitu. Karena kalau misalnya kita bikin sendiri itu kan gimana ya? Kalau kita ngedop dari punya orang tuh kan biasanya aspeknya udah jelas. Yang namanya speaking tuh kan yang kita nilai kan kalau speaking secara umum ya, itu kan yang kita nilai itu kan kayak vocab, pronunciation gitu-gitu kan, terus apalagi grammar gitu-gitu. Nah, apakah aspek-aspek itu sama dengan yang akan ditanyakan di sini gitu? Nah, apakah itu yang akan kamu tanya? Gimana kamu ada masalah grammar atau enggak gitu? Pronunciation-nya bermasalah nggak gitu? Atau kayak gimana? Iya mungkin sebagai ini memang sebagai indikasi aja kalau itu tuh sebagai sebuah masalah, bukan fokusnya grammarnya harus dibaikin gitu, bukan, maksudnya analyze sebagai general permasalahan secara general aja. Jadi wah ini orang berarti punya permasalahan di bagian speaking yang relate sama bagian misalnya anxiety atau unwillingness to speak tadi. Nah, itu kan berarti harus pakai teori. Kalau kamu bisa menentukan bahwa mahasiswa itu memiliki masalah dengan anxiety, kan pertanyaannya nggak akan mungkin do you feel any anxiety during the debate, kan nggak gitu juga. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D, E sebetulnya yang bisa mengarahkan bahwa kamu bisa ngejudge jadi mahasiswa ini mengalami masalah anxiety. Gitu loh maksudnya. Kalau misalnya kamu pegang misalnya teorinya tentang anxiety itu ciri-cirinya ini. Nah dari ciri-ciri itulah yang bisa ditransfer jadi pertanyaan gitu nah. Jadi kalau misalnya maksudnya mana ya? Karena kalau misalnya kita menanyakan langsung ke siswa gitu, what is your speaking difficulty during the debate, itu akan sangat general gitu. Apalagi mereka kan ini peristiwanya sudah terjadi dan berarti kamu menuntut mereka untuk merecall, mengingat-ingat kemarin pas lomba tuh apa masalahnya gitu kan, itu pasti akan ada yang missed information-nya gitu. Makanya kemarin Mem sempat bilang kalau misalnya kita punya data dokumentasinya pas mereka debat itu bakal lebih menjanjikan gitu, karena kamu akan tahu dari dokumentasi itu sebetulnya masalah mereka tuh di mana gitu kan. Karena jujur aja kayak kita misalkan we're speaking now gitu, kalau kita suruh ngingat-ngingat tadi Mem Reli ada kesulitan nggak sih pas memakai bahasa menemukan kata-kata sulit nggak tadi itu, kok code switching sih, itu aja saya nggak bakalan ingat. Saya tadi sudah code switching atau sudah pakai bahasa Indonesia, saya nggak bakalan ingat gitu, apalagi itu gitu loh. Jadi mungkin itu some considerations ya related with developing your interview guide. Oke. Terus speaking problem. Oke, teknik of data analysis. Jadi mungkin kalau misalnya interview guide-nya udah jelas, kan biasanya kalau namanya interview guide itu kan ada numbering-nya ya. Ya, ini akan semi. Dalam artian pertanyaan itu akan terbuka, nggak cuma fix sama interview guidelines, tapi paling nggak kamu ketika sudah mendapatkan data kan harus mulai melakukan coding. Coding berdasarkan apanya? Berdasarkan, ini apa kamu bikin? Identify the data by reading through transcript. Will filter the necessary data dan unnecessary response. Nah itu cuman apa hubungannya gitu loh. Maksudnya necessary data tuh yang kayak gimana, unnecessary response tuh yang kayak gimana. Terus code the data. Codingnya berdasarkan apa? Iya, berdasarkan indikasi itu tadi kan. Kalau misalkan kamu bilang cuman berdasarkan research,
topik terus berdasarkan research question, berarti codingnya cuma berdasarkan dua hal. Yang pertama bagaimana strateginya, dan yang kedua apa masalahnya, kan kayak gitu. Habis itu generate the theme. Oke. Oke lah, kayaknya itu aja masukan dari saya, Pak Ali, terkait ini. Ini kayaknya belum pakai apa ini yo. Ini judul-judulnya kok masih belum miring. Atau apa yang terbaru nggak miring? Apa 7? Tapi kayaknya kalau buku masih miring deh. Ini masih kayaknya banyak kalau ini. buku judul judul Bu ya, atau dibolkan Bu ya. Iya, kayaknya judul buku tuh ada bedanya deh Pak sama yang lain. Oke, saya rasa itu aja Pak Ali masukan dari saya. Oke, thank you Ibu Reli. Sir, boleh ngomong sebentar? Oke, Ya, silakan. apa? Mau recall tentang suggestion dari Mem Reli itu tentang concise background, ya kan? Terus apakah preliminary study harus ditaruh di background? Terus how and why debate is important? Terus jangan terlalu evaluate tapi just observe. Itu benar kan, Mem? Iya, yang namanya preliminary study kan masih gitu. Bahwa kamu describe bahwa kamu menemukan masalah ini gitu-gitu dari pengamatan ataupun dari wawancara orang-orang kayak gitu. Sama structure of the debate, sama roles and its function. Ya. Terus ada lebih baik interview langsung sama bikin guidelines. Terkait guidelines-nya. Oke. Terima kasih, Mem. Jangan sampai, karena ini kan ya walaupun 9 orang dikit tuh kan, tapi kalau bisa jangan sampai bolak-balik gitu loh. Oke. Sebelum mewawancarai mereka. Bolak-balik maksudnya, Mem? Ya maksudnya kalau kualitatif bisa sih snowballing teknik. Kalau kamu udah nanyain sekarang 10 pertanyaan terus pas kamu analisis ngerasa kayaknya butuh konfirmasi, nanya lagi ya it's okay sih. Siap, Mem. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Reli, nggak perlu saya ulas lagi lah nampaknya karena Diki sudah diulas Diki. Oke, nggak apa-apa ya, benar ya. Iya Pak, udah direkod juga udah sama dia kok. Ya, jadi gimana nih Pak Robi ini gimana? Kita undang atau nanti? Kayaknya Pak Robi minta di video call dewe dak sih Pak ya? Dewe, oke, nggak mau kita join ya, oke, nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi kita bisa putuskan nih Bu Reli, would continue. Kalau based on Bu Reli, it seems to me that Diki proposal going on Bu ya. Iya. Oke ya, Pak, setuju. Tapi we don't know from Pak Robi ya. Nanti iya betul. From the Diki ya. Iya. Okay. Jadi pokoknya Diki. Ya, aja Bu ya. Iya, Bu Eka mungkin nanti sesuatu Bu Eka. Diki ngabarin aja lah akhir ceritanya sama ya, Pak Robi benar. kayak gimana, apakah berduaan doang video calling atau video call, atau Pak Robi mau video call rame-rame atau kayak gimana ya. Kami kan Pak, kita kan nggak tahu Pak Ali maunya cemano. Kita ngikut Pak Robi aja lah maunya gimana. Pak Robi semano ya, betul. Kalau Pak Robi hanya mau return feedback, oke nggak apa-apa Bu ya, nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ikut Pak Robi aja lah, yang penting Pak Robi bisa mengasih nilai Anda, itu aja ya. Ya, intinya nanti Diki konfirmasi ulang lagi lah ke Pak Robi maunya gimana. Iya, nanti ini suggestion dari Mem Reli juga saya recall ke Pak Robi nanti. Oke, baik. Nanti jangan lupa ya, Diki kabari di grup aja ya, bisa lanjut atau tidaknya ya, oke ya, dari Pak Robi ya. Oh, siapa? Oke, jadi ini gimana Bu Eka, kita tutup atau gimana? Ada Bu Eka tutup lah Bang, tutup Bang. Oke. Tutup, habis ini kami nak ngebut. Bang, tutup juga. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Relia, Baru Diki, sampai saya. dan Bu Eka. Terima kasih banyak. Yo. Saya rasa hari ini kita nunggu dari Diki ya hasil dengan Pak Robi. Oke, saya rasa sampai ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Waalaikumsalam. Pak Reli hati-hati jangan ngebut. Iya. Bu Nyimas masih di sini. Yo, dadah semua. Oke, Diki. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Reli. Assalamualaikum. Thank you ya.